sih kebetulan itu lebih susah minjem sama orang daripada nyari sendiri. Itu mereka bilang yang seperti itu biasanya buat masalah, contoh nyolong uang perusahaan. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, baby. She got me in my feelings. Oke, kembali lagi di RNP Story, masih di podcast RNP, Ruang Nyerita Pengalaman. Dan di episode kali ini kedatangan tamu istimewa, sahabat, ada juga rekan istimewa saya, dan juga orang yang selalu support perjalanan RNP Entertainment dan juga Ripa Nuari. Please welcome Mr. Martin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi kita sengaja mendatangkan beliau ini jauh-jauh dari Jogja ya, Pak? Ya, dari Yogyakarta, perjalanan langsung menuju Bandung, sekalian ngecek nanti akan buka salah satu usaha, ya. Dan juga sambil main, dan kita langsung jadikan tamu di podcast RNP kali ini ya. Pak Martin, sehat Pak Martin? Alhamdulillah Pak, kalau sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat. Ini Pak Martin emang selalu ceria orangnya nih, Iya. nggak pernah galau, nggak pernah banyak pikiran ya Pak ya. Udah lama lah itu. Waktu masih muda. Udah lewat. Ya, udah lewat. Wah, udah lewat. Ini menarik ya, Pak Martin ini kalau sampai dengan hari ini banyak kegiatan Pak ya. Ya. Nanti juga membuka usaha, terus juga ada beberapa brand-brand yang lagi dijalankan oleh Pak Martin. Cuman sebelum ke sana, saya ingin bertanya dulu nih, karena ngobrol biasa pun saya belum pernah bertanya nih. Ya. Perjalanan Bapak tuh gimana sih Pak? Dimulai dari ketika muda mungkin sampai dengan hari ini, coba gimana itu Pak? Ya, sebenarnya kalau saya tuh dari kuliah, dari semester 6 itu saya udah kerja. Pekerjaan pertama saya itu di bank sebagai marketing, cuma sambil kuliah sambil kerja. Ini di mana? Jakarta Pak? Jakarta, di Bank Penin. Ya. Pertama kali saya masuk ke bank itu. Terus kemudian ya itu jadi sales. Karena waktu saya kuliah, saya pengen pacaran, ya orang tua nggak support, gitu kan. Jadi ya saya mulai mengambil keputusan buat sambil bekerja sambil kuliah. Itu nggak support kenapa Pak? Karena mungkin disuruh fokus belajar. Ya mungkin salah satunya itu sih. Ya, Bapak anak keberapa sih? Anak pertama. Anak pertama? Ya. Adik ada Pak? Ada adik. Adik ada. Dua, satu? Satu. Berarti harapan orang tua ketika saat itu mungkin ini anak pertama harus fokus belajar, sukses dulu deh. Betul. Baru pacaran. Cuman kan pergaulan metropolitan kan, Jakarta. Nah, akhirnya pacaran dan sebagainya lah. Ya, betul. Nah, terus kemana lagi Pak perjalanan tuh? Setelah saya menjadi sales di Bank Penin itu buat kasih orang kredit. Saya kenal lah banyak bos-bos yang mau minjem duit buat usaha. Salah satunya adalah bos ekspedisi. Ya. Dan kemudian setelah saya lulus kuliah, di hari itu juga saya langsung resign karena sudah ditawari pekerjaan oleh bos ekspedisi. Ekspedisi. Sama sebagai sales juga, marketing. Nah, kemudian ya itu kita nyelesin ekspedisi dari Jakarta sampai ke Surabaya. Oh. Ya, muter-muter satu pulau Jawa. Ini tahun berapa Pak? Masih ingat? Itu tahun 2009. 2009. Ekspedisi dari sales dulu berarti Sales, betul. Nyari duit sampai keluar keringat besar, keringat kecil berarti itu Pak. Iya. Di ekspedisi. Nah, di sana pengalaman apa Pak yang Bapak dapatkan ketika awal, kan tadinya di bank tuh yang AC kan, Ya. AC ruangan dingin. Sekarang Terus ke lapangan, ekspedisi ya. kan ke lapangan. Ya. Itu adaptasinya gimana Pak? Saya emang sebenarnya orangnya lebih suka di luar sih, nggak suka di satu ruangan duduk diem gitu untuk kerja, nggak bisa. Oke, pas di bank pun ya sering jalan-jalan karena kan marketing, kita harus survei tempat, Ya. menilai agunan. Gitu. Jadi ya kerja di ekspedisi ya cuman sama pekerjaannya, cuman ya lebih banyak uangnya aja. Lebih banyak uangnya. Lebih banyak uangnya karena ekspedisinya itu ilegal. Oh. Nah, itu yang saya banyak belajar dari kerjaan ekspedisi adalah ternyata Indonesia seperti ini. Gitu. Oh, jadi ini baru tahu nih. Ini fun fact ya. Jadi Tahun ternyata 2009 ya. tidak semua legal apa ya? Betul. Yang ilegal juga Ilegal. ada. Maka sampai hari ini mungkin juga ada ya? Udah nggak ada, susah semenjak Pak Jokowi naik, ekspedisi ilegal semua hampir diberantas. Oh, Gitu. 2009 kan belum ya? Ya. 2009 belum. Nah, di sana di ekspedisi sales. Dari Sales situ marketing. kemana lagi Pak? Sales Nah, marketing. kemudian ya kan karena saya kenal banyak orang, banyak bos-bos, lebih bos lagi, masuklah saya ke dunia yang sebenarnya bisa dibilang ya sedikit kriminal lah gitu ya.
gitu karena saya waktu jadi penyalur bandar judi. Oh, sempat Pak. Ya, SBO Bet. Sebelum kalau sekarang tuh judi online gitu. Ya, judi online. Itu judi online juga. Oh, udah ada Udah dari 2010 berarti itu Pak. Dari sebelumnya pun saya udah ada ya. Cuma saya baru kenal di tahun 2009 itu juga. Cuman pergerakannya sekarang secara masif ya kalau hari Ya, ini Pak. betul. Kalau dulu mungkin hanya orang-orang tertentu tuh yang kayak tahu. teman-teman aja gitu. Nah, akhirnya masuk ke dunia tadi judi online gitu Ya, Pak. betul, judi online. Judi online. Kemudian ya ya lumayan satu tahun saya bisa beli rumah, bisa beli BMW. Dari kerja di situ. Kerja situ sama ekspedisi dan judi online. Oh. Jadi penyalur judi online. Jadi ketika jadi penyalur, Bapak pun tetap masih kerja di ekspedisi. Kita ada ekspedisi. Ya, terus kemudian ya suatu ketika ya karena saya tiap malam kan namanya mesti pantengin laptop, Ya. data-data, kok tidurnya nggak normal. Kemudian orang tua pun yang mulai sedih. Nah semenjak itu saya bertekad udah nggak mau lagi untuk menyentuh dunia-dunia malam atau kehidupan terbalik lah. Iya, iya. Nah kemudian ya saya dapat kesempatan, alhamdulillah diterima bos untuk ngurusin gudang yang di China. Gudang ekspedisinya yang di China. Masih ekspedisi yang itu Masih tuh. ekspedisi itu. Di China berapa lama Pak? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Saya ke sana ya pertama nyoba-nyoba. Saya buat ngutusin rantai yang di Jakarta. Ya, ya. Jadi akhirnya ke sana pengalaman baru. Tapi kultur shock gitu Pak, enggak? Kultur shock iya pertama kali. Karena kan kita nggak bisa bahasanya. Iya. Nah, dan akhirnya itu saya naik angkot pun itu kalau ada tulisan yang saya nggak mengerti saya tanya. Kalau pas kebetulan di angkot itu ada anak muda Angkot ini Pak, apa? Jurusan ya? jurusan. Oh, ada angkot di Cina Pak? Ada angkot. Sama. ada angkot di Cina. Bus lah. Dia bentuknya kayak lebih bus cuma lebih kecil Di dari Cina. biasa. Tinggal sama siapa Pak? Waktu Ngekos. Cina Ya, ngekos. di dekat gudang ekspedisi. Kalau di kerupiahin Pak, waktu di Cina ngekos berapa tuh Pak? 3,5 juta. 3,5 juta. 3,5 juta rupiah per bulan. Besar kan? Kecil. Oh, kecil. Kecil. Oh, kalau di Indonesia yang GoPay ya Pak ya? Enggak lah, yang 700 lah. 700 lah ya. Ha. Kamar mandi dalam tuh. Iya. Akhirnya tinggal di situ. Nggak kerasa 7 tahun. Iya betul. Dan kebetulan karena di tengah-tengah itu saya kebetulan kenal sama perempuan ya, dari angkot itu. Dan Dari angkot? Kenal, kemudian tukeran nomor telepon. Akhirnya pernah itulah istri pertama saya. Istri pertama? Iya. Emang ada berapa istri Pak? Kan udah cerai. Oh, udah cerai. Jadi Bapak tuh ternyata berawal dari angkot di Cina, dapat jodoh pertama. Jodoh pertama. Orang Cina berarti Orang Pak. Cina asli. Tapi itu ngobrol udah biasa Pak. Oh, belum gitu bisa. Sampai kita menikah pun saya masih belajar Mandarin sama dia dan belajar Inggris dari saya. Oh, jadi tuker ya. Tuker ya. Jadi ini pasangan, tapi berbalutnya guru private. Guru private. Bahasa. Ya. Bapak ngajarin bahasa Inggris, pasangan Bapak Cina. Ya, betul. Nah, tinggal di sana berarti Tinggal kan Pak? di sana. Belum Masih pernah dibawa ke sini berarti Pak? Belum pernah. Belum pernah dibawa ke sini. Pas bawa ke sini ya itu pas menikah. Karena kan kita dua negara harus mendaftarkan resmi itu, pernikahan itu. Oh, kalau kita dapat jodoh nih. Ya. Orang di luar Indonesia. Di sana nikah. Di sini pun harus nikah. Di situ pun harus nikah. Daftarkan gitu kan. Kementerian Agama. Jadi 2 kali. 2 kali. Tapi ceweknya satu. Satu. Oh, ceweknya satu. Nah, akhirnya di Cina Bapak dapat pengalaman. Ya. Dapat jodoh. Hal apa lagi Pak secara pengalaman ketika di Cina nih? Banyak sih ya kalau di sana ya, terutama dari jam kerja. Jam kerja jauh sekali beda. Kita di sana nggak tahu ini hari apa. Nggak perlu tahu. Kok bisa Pak? Kan ada kalender. Karena setiap hari kita bekerja sama. Oh. Yang kita tahu adalah tanggal. Taunya tanggal. Tanggal. Tapi tanggal gajian tahu Pak? Tanggal gajian kebetulan saya di sana pertama digaji, tapi setelah banyak customer, Iya. total ada 3.500 customer Indonesia yang saya handle, itu saya nggak minta gaji, saya minta komisi. Oh, jadi awal-awal doang gaji. Iya betul. Nah, ini salah satu pengalaman mungkin kan ada peribahasa Pak, orang tua yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Nah, ternyata Bapak pernah ngalamin di Cina. Betul. Ya, ternyata pernah ngalamin di Cina. Artinya kayak etos kerja Pak ya. Etos kerjanya sama beda orang-orang sekali. kita beda ya. Jauh sekali. Dan etos kerja di Cina dipakai sama Bapak sekarang di. Betul. Tetap tapi kita ikutin budaya lokal. Iya, iya. Kemudian ya kita hanya bisa, ya saya kan bukan etos sih ya, mungkin dari perhitungan bonus dan lain-lain itu kita mengikuti sana. Itu supaya mensupport orang supaya lebih rajin. Jadi otomatis yang kerja lebih rajin pasti dapat duit lebih banyak.
sudah pasti. Itu hukum alam, Pak. Hukum enggak juga, kalau Indonesia kan enggak. Oh, Indonesia enggak ya? Iya kan, kecuali di kantor kan manajer sama anak buahnya gaji, manajernya malas gaji gedean dia. Oh iya, benar. Nggak bisa benar. itu, Nggak bisa. Kalau Cina fair ya. Fair. Lu yang gesit, lu yang ibaratnya giat, hasilnya beda. Pasti beda. Kalau di sini kan Betul, beda gajinya ya? udah beda jauh di sini. Kalau di sana gaji nggak beda jauh, UMR itu nggak beda jauh. UMR. Dari manajer dan staff itu nggak beda jauh. Yang bedakan adalah bonus insentifnya. Nah, itu salah satu pengalaman tuh ya. Nah, terus selain itu Pak, kayak Makanan di Cina kebetulan sih di kota besar. ada nasi nggak sana Pak? Ada, nasi Padang pun ada. Oh ada. Ada. Indomie apapun ada. Karena kebetulan saya di kota besar, banyak orang Indonesia yang ke sana memang. Jadi kayak kalau di Bandung ada resto Cina, Ya. di sana pun ada resto Indonesia. Resto Indonesia spesial nggak ada. Oh. Tapi dia lebih ke Arab. Resto Arab banyak. Nasi kebuli gitu Nasi Pak. kebuli. Gitu. Itu nasi kasihan loh Pak. Kenapa? Sering dibully. Kalau dibully. soalnya. Nasi kebuli. Jadi sering dibully dia, kasihan tuh. Memutuskan itu 7 tahun Pak di Cina. 7 tahun. Akhirnya memutuskan Indonesia tuh karena menikah. Bukan, keputusan Indonesia lagi itu karena salah satunya pas Pak Jokowi naik tahun 2016. Itu ekspedisi semua goyang. Goyang. Karena dulu itu keren Pak. Keren gimana tuh? Ketika dari China itu kita mengangkut barang ilegal, contoh narkoba, sampai ke pelabuhan, ya saya nggak usah sebutkan pelabuhan mana ya, masih area Pulau Jawa, langsung tuh mati lampu. Kapal terlewat dan dia mati lampu semua. Ini malam atau siang, Mbak? Siang dan malam sama aja. Saya pernah lihatnya siang. Harus langsung gelap aja. Jadi nggak, alat cek kontainer tuh nggak ada, nggak ada yang berfungsi. Itu di tahun 2011 saya pernah ke pelabuhan, lihat sendiri. Luar biasa. Nggak semua orang-orang tahu tuh Pak. Ya betul. Nggak semua orang-orang tahu. Akhirnya ketika ganti kepemimpinan presiden, Ya. ekspedisi selesai, Bapak ke Indonesia. Indonesia karena tuh udah mulai goyang. Customer pun sudah nggak bisa lagi import yang kasarnya barang-barang kecil-kecil yang sedikit-sedikit. Ya. Ketika saya memutuskan pulang Indonesia juga kangen sama orang tua. Ya. Cari kerja di Indonesia tapi carinya di China, di Nah, Beijing. ini kan 7 tahun Pak, tidak balik ke rumah lah. Ya, balik setiap tahun mah 6 kali bolak-balik. Oh, bolak-balik. Nah, Tapi cuman sebentar-sebentar. ketika akhirnya ke Indonesia lagi kan, tinggal di sini juga kan, stay. Ya, betul. Nah, dari perjalanan sampai di Indonesia, Bapak kemana tuh? Saya cari pekerjaannya di China, perusahaan China yang di Indonesia. Dapatlah fintech. Fintech. Ini 2000 berapa Pak? 16? 2017 akhir. 17 akhir. Masuknya mulai kerja tahun 2018 Januari. Januari. Ya. Akhir. Fintech. Itu pekerjaan ketika balik, pekerjaan pertama ketika balik dari China, ya. di fintech ini. Fintech itu apa sih Pak? Pinjaman online. Oh, pinjaman online. Pinjol. Ya. Pinjol. Itu kan kalau kita dengar nih sampai dengan hari ini pinjol kayak gitu Pak, ini nggak OJK, ini ilegal, ini legal. Itu gimana sih Sekarang sistemnya sudah Pak? nggak pernah sih, sekarang udah nggak ada yang nggak OJK, semua sudah diberantas. Oh. Itu paling sisa-sisa ada pinjaman ilegal, cuman yang mungkin nagihnya masih sesuai aturan. Ya. Itu mungkin mereka nggak kedeteksi aja sih. Sehingga dan mereka punya customer yang tetap. Jadi ya masih ada beberapa doang. Tapi kalau pas zaman Bapak dulu 2017 tuh, Itu belum ada OJK. itu berarti OJK masih maksudnya belum gimana? ada. Legal atau ilegal Pak? Semuanya legal. Semuanya legal. Semuanya legal. Bisa dibilang semuanya legal. Cuman itu tahun 2018 itu barulah OJK membuat satu peraturan kalau fintech akan diatur oleh OJK. Tadinya enggak. Tadinya enggak. Belum enggak. ada. Cuman kasihan Pak, Kenapa? banyak masyarakat yang akhirnya mereka putus asa lah, frustasi, terjerat pinjol tuh. Ya. Karena emang pajaknya besar itu Pak, Bunganya besar. bunganya ya. Besar. Rentenir. Rentenir aja masih kalah besar sama pinjol. Tuh. Iya. Rentenir yang di rumah-rumah tuh. Yang kalau kita keliling pinjol. tuh ke rumah. Ya, keliling itu paling 20%. Ini Sebulan. besar banget Pak. Besar. Itu sekali kita pinjam 1 juta, terima 900.000, balikinnya 1,5 juta. Nah, Itu. jadi kalau nggak, ya mendingan jangan sih Pak ya. Ya, betul. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan kepepet sekalian pun, janganlah. Ya sebenarnya manusia sih kalau yang saya lihat ya selama saya dipinjam Nah, itu gimana manusia tuh, Pak? nggak ada yang kepepet. Jarang. Terus mereka ngapain tuh? Ya itu mereka tidak membatasi pengeluaran mereka lebih Gaya besar hidup. daripada betul gaya hidup yang pertama, yang kedua ya judi online zaman sekarang. Banyak kok nasabah-nasabah kita terakhir sebelum saya resign tahun lalu dari pinjol itu mereka pinjam, bahkan ada artis pun minjem.
Oh, Ada, saya masih ada fotonya. padahal bukan kurang duit, Pak ya? Bukan, karena gaya hidup mereka. Gaya hidup. Betul. Berarti ada kata-kata mengatakan gini, jauhi duet yang mematikan. Ya. Duet mematikan kan pinjol dan judol. Nah. Kadang orang mau main judi online, minjemnya ke pinjol. Betul. Udah di sini kalah, Pak. Ini bunganya besar. Besar. Gimana nggak stres kan gitu, Pak? Ya, jadi janganlah mungkin, Pak ya, nggak usah lah. Nah, kalau ngomong judul juga saya kebetulan pernah Nah, gimana pengalaman apa nih? Ke back office-nya sih. Back office di Kamboja kebetulan. Kamboja. Jadi saya punya kenal orang China, itu sampai tahun ini pun saya terakhir masih ke sana sekali. Tapi nggak ada bisnis. Main. Satu orang Karena nih. dia dulu di China itu pabrik, supplier pabrik. Iya. Saya kenal dekat dan akhirnya kebetulan karena pemerintah China pun sekarang lagi galak sama masyarakatnya. Mereka untuk yang nggak bayar pajak, dihajar pajak dengan setinggi-tinggi mungkin sampai bangkrut tutup Kalau di sana, China. kalau di sini kan enggak, Pak. Ya, sama sih sebenarnya mulai. Nah, mulai ya. Kan maka itu kenapa sekarang iktp sama kayak nomor NPWP. Ya, PWP. Untuk yang nggak nurut pajak, ya akan kena Ini ya. Nah, denda. terus tadi pas ke Kamboja gimana, Pak, ceritanya? Nah, Kamboja saya diajak ke dia kebetulan buka satu perusahaan dan kebetulan dia itu perusahaannya lengket. Jadi mereka di Kamboja itu satu komplek gitu ya. Gedung itu bisa ada puluhan perusahaan di sana. Bisa ada puluhan perusahaan, kenapa? Karena mahal. Harga tempat di sana mahal. Di Kamboja. Kamboja tinggi, kehidupannya tinggi sekali, makanan semua pakai dolar Amerika. Oh. Dan kebetulan saya diajak, kebetulan lewat lah ke bagian judol. Ya, saya pengen tahu kan, ini judi online kayak gimana sih? Kalau nggak judi sebenarnya kayak gimana sih? Wah, ya itu luar biasa sih, itu benar-benar menipu dan semua itu permainan. Permainan ya. Permainan. Jadi itu ketika kalau yang main nggak usah ya slot ya, main kartu yang kartu live itu bisa diubah seketika mungkin. Nah, kalau gini, Pak, sambil ngerokok dulu lah, Bapak, boleh. santai. Nah, aku ada pertanyaan nih, Pak. Terkait si tadi judi online. Nah, judi online ini kan tadi dikatakan bisa dimain-mainin tuh. Ya. Nah, cuman kalau user baru, Pak, atau nomor baru, kalau secara handphone gitu ya, dia di awal kenapa selalu dikasih menang, Pak? Bukan. Jadi lebih tepatnya itu di back office-nya judol itu di settingnya adalah dari total persentase kemenangan. Oh, ini algoritmanya ya? Betul. Gimana, Pak? Atau akunnya Pak Rifan. Ya. Apa ABCD 1 2 3. Di minggu ini saya mau setting Pak Rifan ini menangnya mungkin cuma 20%. Kemungkinan menang cuma 20%. Ya. Ya itu settingnya di sana. Mungkin kalau member baru dia nggak disetting. 50-50 jadinya sama bandar. Member baru. Ya. Tapi kalau udah terlalu sering menang, presentasinya diturunin gitu, Pak ya? Betul. Dan kayaknya hampir jarang dia orang yang sering menang, banyak yang sering kalah. Sering kalah kan? Nah, teman saya ada, Pak. Dia dari mencoba-coba judi online. Dia akhirnya bisa dapat motor, Pak. Tapi mobil habis. itu karena itulah judi. Judi itu karena kan masalah duit. Ya. Itu jadi itu yang main yang mungkin cuma 10 orang, itu yang kalah bisa 13 orang. Kenapa yang 3 orang diutangin nih? Oh Dan iya. nggak bisa dibayar. Itulah judi online. Jahatnya judi online seperti itu. Benar-benar. Jadi ya jangan main-main. Janganlah. Mending yang pasti-pasti aja kerja, Pak ya. Betul. Karena kecuali orang yang punya banyak duit ya kita nggak masalah. Tapi nggak ada, Pak, orang kaya, orang sukses yang dari judi mah ya? Nggak pernah dengar sih saya. Nggak pernah dengar, Nggak kan? pernah dengar. Kalau jadi bandarnya mungkin ada. Bandar. Tapi kalau kita hanya sebagai pemain, lu kaya karena apa sih? Judi nggak ada. Iya, Lu kaya betul. karena apa? Pasti usaha, Betul. invest Betul. gitu kan. Nggak akan kalau secara judi mah. Iya, itulah Gitu. kayak bahasa Jawa ya. Alon-alon asal kelakon. Alon asal kelakon. Sampai kita juga fenomena di masyarakat hari ini, Pak, banyak yang rumah tangganya pisah. Iya. Banyak yang kerjaannya akhirnya jadi kerjaan utama ya. Kerjaan utama jadi terbengkalai gara-gara judi ini, Pak. Ya, sama kayak di tempat saya terakhir pinjol tuh di Rupiah Cepat. Saya di bagian penagihannya kebetulan sebagai General Manager Operation. Itu staff-staff kita Rupiah Cepat tuh gajian setiap tanggal 5 setiap bulannya. Gaji bulan kemarin di gajinya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Iya. Di tanggal 5 itu banyak yang izin off. Banyak yang izin Karena off. Main judi. oh, Kita telusurin duit gajian tuh. duit gajian langsung dimasukin ke judi. Mending kalau menang, Mbak. Ya banyak kan kalah sih. Iya, banyak kan kalah. Karena terbukti minggu berikutnya udah mulai banyak yang mau minjem duit. Karena kan kalau kata ini juga
kemenangan terbesar tuh berhenti Pak ya? Berhenti judi, betul. Cuman kadang kenapa sih orang-orang yang emang udah terlanjur suka atau terlanjur main susah juga berhenti Pak, kayak kita ngerokok tuh susah berhenti. Itulah kenapa judi itu dari sebelum zaman para nabi nggak ada sampai sekarang. Ya. Itulah sifat dasar manusia, serakah, panas, tamak. Makanya kenapa Gimana Pak? yang main judi itu nggak bakal ada yang menang. Main judi tidak Meskipun akan bos ada yang menang. kasino pun, bos bandar judi itu pun main, dia nggak akan bisa menahan hawa nafsunya dia. Gitu. Jadi tidak akan bisa menahan hawa nafsu. When it's down or when it's geeky. Stop, and then when you get the top, and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you. Nah, kemenangan terbesar itu adalah berhenti, Pak. Betul. Nah, sampai sehari ini orang-orang itu susah karena tadi sifatnya Nafsu, serakah. kurang puas ya. Ya, nggak puas. Punya HP, pengen punya dua. Ya. Punya motor, pengen punya mobil. Betul. Itu. Dan itu mudah ya terjadi, Pak. Iya, itu sifat dasar manusiawi. Sifat dasar manusiawi. Nah, terus berbicara lagi tadi judi online sama pinjol nih, Pak. Pengalaman apa lagi nih, Bapak? Oh, yang lagi ngetren sih, karena saya kebetulan tahun ini sering ke Kamboja di awal tahun. Yang lagi ngetren kayak scammer, scammer. terus kayak bukan perdagangan orang sebenarnya sih, itu yang masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke Kamboja buat kerja. Itu yang paling lagi marak nih, yang tapi sekarang udah susah. Gitu sebenarnya sih kalau untuk pekerja di luar di Kamboja gitu ya dari Indonesia, menurut saya sih nggak masalah. Karena yang di sana pun bahkan ada yang sudah sampai 6 tahun bertahun-tahun di sana, bahkan sudah punya satu green card karena mereka dibikinin visa kerja di sana. Dan itu mereka senang-senang aman-aman ini aja. buat perantau ini, Pak. Ya, perantau. Tapi bukannya saya dilihat di TikTok pekerja-pekerja yang kerja di negara sana tuh. Kadang buat balik juga susah, Pak. Enggak, kalau saya pernah ke satu organisasi di sana, itu kantornya gede, ada banyak komplek. Itu mereka orang Indonesianya ada ratusan, bahkan hampir 1000. Dan mereka itu diperlakukan dengan baik sekali. Di sana sehari dikasih makan 5 kali karena customer service call center modelnya. Itu kan ada yang 24 jam. Ya. Jadi mereka ada prasmanan 5 kali sehari, tempat tinggal layak, dapat tempat tinggal, gaji ya lebih besar dari Indonesia jauh ya. Jadi nggak yang lagi rame di TikTok tuh nggak semuanya benar mungkin, Pak ya. Tapi mungkin ada juga. Nah, saya pernah tanya kebetulan sama bos di sana. Itu mereka bilang yang seperti itu biasanya buat masalah. Contoh nyolong uang perusahaan. Oh, salah orangnya. Betul, tapi itu pun mereka nggak diapain. Mereka cuma diusir keluar dari kantor itu. Yang memang di Kamboja itu yang bahaya adalah di luarnya. Ketika saya di sana pun saya dikasih antar jemput pribadi, sopir pribadi, bahkan bodyguard. Gitu. Oh, sampai di bodyguard? Ya, karena di tempat-tempat daerah perkantoran itulah di sana bahaya. Ketika mereka polisi sana, orang lokal sana atau gangster sana ngelihat kita kulit putih, itu bahaya. Ini perantau nih. Itu bahaya nih. Betul, mereka mau duit kita. Oh, kalau di sini begal gitu, Pak ya? Begal, tapi ini begal polisi. Dibawa ke kantor, diproses belakang kita di sana salah gitu kan, dan kemudian ada aja cara mereka dan itu yang akan diperas. Dan kalau nggak bisa kasih, ya itu mungkin ya organ tubuh kita dijual. Oh, sampai segitu ya, Pak? Iya, katanya begitu. Ya isunya banyak sih kayak gitu, Pak. Cuma selama kita normal kerja di sana yang saya lihat sih, karena kan saya sana nggak cuma sekali. Iya. Sana sekali, ntar 2 bulan lagi kesana lagi, dan itu aman. Bahkan ada yang sudah sampai 2 tahun berturut nggak mau pulang. Karena di sana udah merasa dia nyaman. takut ketika pulang ke Indonesia, di imigrasi Indonesia dipermasalahkan dan dia nggak bisa balik kerja lagi di sana, dan dia nggak bisa membiayai lagi orang tuanya. Iya, betul. Emang banyaknya yang perantauan, Pak ya? Ya. Yang ke sana. Nah, kalau tadi membahas tentang si pinjol, Pak, kadang kita tuh belum pernah mencoba lah. Belum pernah mengajukan atau apa. Tapi kadang data kita nyampe ke mereka itu gimana, Pak, dapat data? Ya ini dibilang kebocoran sih enggak, karena mereka bekerja sama dengan Telkomsel dan dengan provider salah satunya dulu provider, sekarang udah ke pakai KTP.
Sama kayak polisi. Dengan satu nik KTP ini, polisi kan bisa tahu kita dari lahir sampai saat ini tuh menggunakan nomor HP apa aja yang pernah colok di handphone kita, di email kita. Gitu. Mereka menggunakan ini data seperti ini untuk blasting. Iya. Ya. Kayak judi online tuh saya tiba-tiba suka dapat WA, Pak. Dapatkan kemenangan dengan gacor kayak gini. Pada ini tahu dari mana gitu kan nomor tuh. Ya, itulah teknologi ya. Teknologi zaman sekarang mereka bisa tahu semua nomor handphone penduduk di Indonesia yang masih aktif. Ya, Ya. karena kalau apesnya kena yang dalam tanda kutip gaptek gitu Pak ya. Kayak pinjaman online, dapatkan pinjaman segera dengan dapat tenor sekian apa-apa. Kalau orang yang nggak gaptek kan diklik Pak itu Pak. Ya. Dan tanpa disadari tiba-tiba cair lah. Kadang banyak juga yang kejadian gitu Pak, dia bukan emang niat pengen, cuman karena lihat ada iklan masuk ke WA atau ke SMS, diklik kan kayak ke ibu-ibu atau yang nenek-nenek yang dia nggak begitu paham lah. Cuman oh ini lumayan nih, orang kita kan kalau dapat kayak penipuan aja Pak. Ya. Anda Ayo mendapatkan door prize 10 juta atau apa, kalau yang emang bukan dia ngerti secara teknologi pasti wah ini gua dapat nih gitu kan Pak. Benar sih, tapi kalau selama saya kerja di pinjol sih itu nggak masuk akal menurut saya. Karena pinjol itu semua pengajuan mesti pakai verifikasi muka dan datanya banyak yang diisi. Oh iya. Itu hampir nggak masuk akal menurut saya. Jadi saya juga belum pernah ketemu orang yang kayak contoh orang sekitar saya. Ya. Nggak pernah ada satupun yang Kecuali yang judi online ya. judi online. Karena judi online kan nggak verifikasi Pak. Ya, langsung cukup masuk, bikin akun, dapat uang. Di Nah. saldonya itu mungkin itu teknik marketing. Betul. Bahayanya ketika dia dapat, akhirnya kecanduan Pak. Kecanduan, betul. Itu sih memang teknik mereka. Teknik marketing. Jadi bukan karena emang hobi-hobi banget ya. Ya. Karena emang ada hasil, akhirnya dia ngikutin. Ikutin. Cuman ya sebenarnya bilang yang salah siapa, tapi yang salah sendiri. Iya kan? Kalau ini Pak, mungkin ada pesan nih buat yang mungkin sampai hari ini dia susah untuk berhenti dari judi online lah. Padahal tadi udah dikatakan Pak Martin bahwa algoritmanya ketika dikasih menang, persentase turun nih. Ya, betul. Nah, pesannya apa nih Pak untuk yang sekarang sampai hari inilah, sampai nonton episode kali ini, mereka masih pada main. Ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pesannya ya lebih baik sih dimulai sejak dini ya manusia, karena kalau saya kan keturunan Chinese. Iya. Itu kita lebih prefer, atau manusia hidup tuh wajib ada uang apa namanya, uang Spend. Iya, nggak harus ada tabungan. Iya, tabungan. Tabungan itu ketika kita sakit atau butuh darurat, uang darurat lah, darurat. biasanya itu mesti ada gitu. Nah, kita harus mengeluarkan uang itu, karena kalau di hidup saya sih kebetulan itu lebih susah minjem sama orang daripada nyari sendiri. Oh, betul Pak. Ketika kita minjem sama orang, ada aja yang orang itu nggak percaya lah, atau banyak pertanyaan. Iya. Dan nama kita pun jadi jelek. Kepercayaan Pak ya. Kepercayaan itu sama dengan perjalanan saya sampai hari ini Pak. Saya banyak kalau orang ngatain, wah enak nih RNP udah sampai titik gini. Padahal saya juga banyak yang ngebantu di belakang Pak. Ya. Termasuk Pak Martin apa-apa. Mungkin kepercayaan itu tadi Pak ya. Ya betul ya. Contoh kan kadang orang lihat, oh ini Pak Rifan RNP, nama besar MC sana sini, dan ini emang dipakai buat usaha. Ya kenapa tidak? Sedangkan kalau kita minjem dan sering minjem, orang akan bertanya-tanya, ini ngapain? Iya betul. Ngatur duit sendiri yang nggak bisa, dikasih pinjam ya pasti nggak akan bisa balik. Nah ya. Sudah pasti. Betul. Makanya perjalanan sampai ini bersyukur banget saya mah Pak. Banyak yang support gitu kan, banyak yang kalau ininya mendorong lah support system. Nah, pinjol sama judul beres mungkin Pak ya. Nah, Bapak ada juga usaha-usaha lain kan? Ya saya baru mulai bidang usaha sekarang. Apa nih? Spill dong. Ya salah satunya baru saya mau masuk ke kuliner. F&B ya? Ya karena ya itu sih, selama ini saya kan bekerja itu tidak bisa meninggalkan satu warisan ke anak. Dan kemudian saya pernah usaha yang online juga, itu tidak bisa ditinggalkan ke anak. Sekarang saya balik lagi ke zaman dulu. Saya mau bikin pabrik sebenarnya sih, pabrik packaging. Ini lagi tinggal diimpor, lagi lampu merah soalnya di Jakarta. Barang dari China lagi susah. Jadi sementara saya hold sampai awal tahun 2025. Cuman ya sebelum itu ya saya kembangin di
kulinernya. Kuliner. Dan akan kota pertama mungkin Pak ya? Kota pertama itu Bandung. Kenapa Bandung, Pak? Karena itu dunia kuliner semua orang tahu yang kiblat di Jawa Barat adalah Bandung. Paris Saya asli Panjapa. Jakarta, ya. Bukan, Bandung atau kota Ya. Bandung itu kiblatnya di kuliner. Jawa Tengah Jogja, Jawa Timur Malang. Itu udah pasti. Di sana pasti semua makanan enak-enak di sana. Dan diputuskan di Bandung dulu nih. Bener, karena untuk di Jogja untuk daya beli masyarakat masih kurang. Oh. Dan saya sih memang sebenarnya mau bikinnya itu konsepnya buat membantu kaum jomblo yang pengen makan enak. Kenapa yang jomblo, Pak? Ya kan kalau yang punya keluarga pasti dimasakin sama istri. Oh, Normalnya iya. begitu. Kayak kameramen saya ini, Pak. Ya. Yuda nih, gitu. Jadi cocok nih buat yang jomblo-jomblo nanti ya. Saya rencana tuh jual bebek setengah ekor, harga 35.000, dapat nasi, dapat sambal, dapat lalap. Wih, keren tuh. Ini rencana kapan sih, Pak? Ya ini sedang cari tempat, makanya saya ke Bandung. Oh, cari tempat ya. Pokoknya kalau udah launching, nanti kita liput juga di RNP Story, Pak. Siap. Di Instagram, di YouTube, belum di media-media di Kota Bandung. Iya. Apa tadi teh namanya ini teh, Pak? Barudak Well. Baroedak Well, nanti betul. ada di sini nih logonya ya. Nanti kalau udah buka kita berkunjung ke sana. Bebek baru yang nikmat. Bebek baru ya. Luar biasa. Nah, kenapa sampai kepikirannya bebek, Pak? Ketika ada ayam, ketika ada sapi, ketika ada Itu kambing. sama kayak jodoh. Jodoh itu ketemu dulu atau dapat jodoh dulu. Ketemu dulu, Baru dapat. Oh. Jadi saya ketemu dulu suppliernya, baru saya pikir mau jualan apa. Oh, jadi ini konsepnya gini, Pak. Kalau kita kan orang memulai usaha, dia ngegambar dulu. Ya, Bikin ini. Betul. Kalau Bapak ketemu di jalan ya. betul. Saya mah apa adanya. Lu supplier bebek. Ini aja deh gitu. Ya, betul. Biar Itu gampang betul. nih gitu Betul. kan. Dan kebetulan kan lumayan deket nih. Dari saya ke Jogja pun dibantu sama dia. Kayak disiapin tempat, dicarikan ini, dikasih tahu semua Jogja seperti apa. Iya, iya. Dan dia supplier bebek. Gitu. Supplier bebek dari Jogja. Dan dikenalin juga supplier bebek yang di Bandung. Karena tepat sekali sih kalau kata saya, Pak, bikin di Bandung. Apalagi kalau weekend nih. Ini kan di weekend ini di Bandung banyak yang orang dari Jakarta, orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur pada kesini nih main. Ya. Dan destinasi kuliner emang Bandung ya. Bandung. Paris Panjapa kan judulnya, Pak. Nah, bebek nanti akan berjalan. Terus juga tadi yang packaging ya. Packaging. Insya Packaging. Allah. Nah, apalagi sih dalam hidup seorang Pak Martin nih yang pengen dilakukan, Pak, ke depannya selain tadi yang usaha ya. Nah, itu secara pribadi, secara keluarga, apalagi nih? Karena saya dari dulu itu dari kecil pengennya apa nggak pernah dapet. Pengen punya istri ini nggak pernah dapet. Jadi sekarang bukan lagi yang saya pengen, tapi yang ada aja kita manfaatin untuk jadikan usaha, ladang duit gitu. Jadi jangan udah di titik itu, Bapak ya. Ya. Kalau anak-anak muda nih, kayak di belakang kita nih, belakang kamera, mereka kan pengen dulu kan, Ya, pengen pengen A, dulu. B, C, D, E. Betul. Kalau udah nyampe titik ini, bukan lagi pengen ini, Pak. Bukan, pengennya ya bukannya jalannya. Jalannya itu kita nggak bisa milih. Satu titik mungkin benar, pengen lebih sukses, Iya. pengen punya warisin usaha buat anak. Iya. Cuman apa? Ya nggak tahu. Lihat nanti sambil jalannya aja. Sambil jalan ya, Betul. sambil diikhtiarin gitu, Pak. Sambil diikhtiarin. Jadi ternyata beda pandangan, Pak ya. Ya. Beda usia, beda jam terbang, beda pengalaman, beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Sebenarnya sudut pandang bukan dari usia sih. Setiap manusia punya satu lingkungan yang berbeda-beda. Circle ya. Satu circle, satu gaya hidup, satu pola hidup yang berbeda-beda. Dan mungkin kalau ada yang beruntung, ya dia maunya apa bisa tercapai. Kalau Nah. saya kebetulan tidak. Bapak kebetulan tidak. Kebetulan Tapi kan bukan orang yang beruntung. jalan yang ternyata dijalani lebih indah mungkin dari mimpi Bapak ketika muda ya. Betul. Ya benar kan, Pak? Dulu waktu muda nih gimana ya bisa begini, oh mesti punya banyak duit modal. Ternyata sampai sekarang sambil berjalan, nggak juga gitu kan. Tapi pernah ke Pak ngalamin, Pak? Bapak masak nih kosan. Pas masak belum matang, gas habis. Alhamdulillah belum pernah, Pak. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah, Pak? Belum pernah. Kayak saya tuh orangnya suka punya spare. Oh. Ketika saya udah mau masak sendiri, berarti saya mesti beli tabung LPG lebih dari satu. Oh, betul. Dan galon juga sama air minum. Nggak pernah cuma satu, saya siapin satu. Minimal 4. Kalau di rumah saya sekarang anggota 4 orang keluarga. Jadi satu orang satu galon. Enggak, ya istilahnya 4 buat seret. Karena takutnya ketika sudah Iya. ganti, besoknya si tukang galon libur. Iya. Habis lah. Apalagi habisnya malam hari, Pak. Nah, Apalagi habisnya malam hari. Terus
lagi keramas Pak, kamar mandi sampo habis. Nggak ngalamin. Belum pernah. Wah, Sebelum hebat. habis pasti saya sudah beli dulu yang. Saya nanya-nanya gini, pengalaman saya Pak, lagi iya. masak, gas habis. Tapi itu normal pengalaman orang Indonesia rata-rata begitu. Iya, masak, gas habis, lagi sampoan, pas sampo tuh habis tuh. Iya. Pakai keran Pak diisi, dikocok dulu, Dikocok jadi dulu, ada busa lagi. busa lagi. Terus kayak token, kayak apa orang Indonesia atau saya sendiri emang tipikalnya kejadian dulu baru gerak Pak. Oh iya. Wah ini mati nih token, wah ribut jam 2, jam 1. Iya, Bapak enggak ya, emang spare banget ya. Nah, ngomong-ngomong token ini baru pertama kali saya pindah Jogja, baru 3 bulan itu baru menggunakan listrik. Sebelumnya saya kebetulan tinggal di apartemen di Jakarta. Jadi bulanan bayar dan itu pun bisa ngutang. Termin gitu ya Pak ya? Iya, bukan. Oh, bukan kayak termin. pasca bayar gitu Pak ya? Iya, jadi pakai dulu bulan ini, bulan depan nggak bisa bayar, bisa bulan depannya lagi gitu. Karena mungkin pemilik kali ya, dipercayalah sama si pengelola apartemen. Pas ke Jogja baru token. Baru token. Nah sekali sih saya cukupin buat setahun. Satu kali ngisi, satu Enggak, tahun. pertama kali ngisi saya isi 1 juta waktu itu. Saya cobain sebulan berapa duit, ya udah saya isi setahun. Setahun berapa Pak? 11 juta saya isi. Token. Hitung-hitung sebulan ya 800-900 berarti ya kalau 11 juta betul, ya. kurang lebih segitu kan. Kalau kita sih saya sendiri nunggu habis dulu Pak. Nggak bisa. Ngisi berapa? Ini habis nih. Ngisi 200. Nah, terus berarti saya boleh gantian tanya nggak? Apa Pak? Boleh gantian Oh, tanya? boleh. Nah, berarti duitnya Arifan ini diputar kemana nih? Nah, kalau duit saya keputernya Pak, ini lebih ke ya beli yang gini-gini Pak. Oh, Terus ada kebutuhan. kayak ya kebutuhan lah, karena kan selain podcast ada juga yang talent yang cewek-cewek, terus ada anak band, lebih ke brandingan lah. Brandingan. Gitu. Ya Bapak berharap saya jawabnya yang lain. Enggak lah. Dan saya juga selama sama Pak Martin di Bandung nih, nggak pernah kita mah yang macam-macam main juga Pak ya. Nggak boleh. Wah ya. Udah lewat mungkin masanya ya. Lewat masanya ya. Tahu nih kalau mereka semua nih. Kalau mereka semua. Oke, mungkin Pak terakhir nih. Terakhir buat para penonton yang menyaksikan di episode kali ini. Motivasi mungkin Pak atau kiat-kiat lah biar hidup, kalau bicara sukses mah kan relatif Pak ya. Iya, betul. Biar hidup enjoy, biar hidup aman, tenang, harus gimana nih Pak sepengalaman Bapak? Yang pertama sih tetap harus bersyukur. Rasa syukur itu adalah awal mula dari kesuksesan. Kenapa? Itu sih sebenarnya selain bersyukur ya kita tetap bekerja normal aja. Bila normal, tapi ketika jeleknya orang Indonesia itu ketika dia bekerja dia hanya mau di zona nyaman. Contohnya adalah ketika dia dapat pekerjaan yang jauh mesti keluar kota. Dan dia nggak mau mengorbankan meninggalkan orang tuanya. Homesick ya. Betul. Itu sedangkan tawaran di sana itu memang menurut orang itu pun adalah baik dan jenjang karirnya akan maju. Tapi ditolak sama dia. Kebanyakan orang seperti itu. Tetap intinya kalau kita mau sukses kita mau bekerja, tapi harus ada sebagian waktu di hidup kita yang kita korbankan. Gitu. Dan kalau saya mengorbankan kenyamanan saya. Makanya saya sampai ke China. Nggak tahu apa-apa, tapi saya percaya. Modal nekat lagi. Karena nggak nekat juga kan ada bos, ya, ada perusahaan. Ya di sana. modal berani, modal nyali gitu berani, Pak. Betul. Emang saya otaknya kurang, nyalinya doang gede. Gitu. Ya setelah itu ya, karena saya tahu di sana ini pusat dari dunia perdagangan dunia nih, semua dunia ke sana ngambil barang. Keluar dari zona nyaman, tadi kan bersyukur keluar dari zona nyaman, apalagi Pak? Rajin. Betul. Itu yang paling utama. Nggak ada kesuksesan, nggak ada yang cepet. Semua bertahap. Betul. Dan kalau emang yang terakhir itu emang takdir. Ketika emang sudah waktunya, itu kasarnya gini deh. Anak mau lulus kuliah mikir duit, kapan saya punya 1 miliar? Iya. Kok bisa gitu? Kalau saya gaji segini, nabung sekian tahun tanpa makan baru bisa dapat, dan nggak mungkin. Tapi kalau emang sudah jalannya, itulah kenapa di saat kita sudah siap kan belajar, berlatih, bekerja, sudah siap maka semua akan datang. Betul. Mantap. Itu nggak susah. Saya sampai umur 36 tahun. Sampai umur 30 tahun, saya pikir gimana saya dapat 1 miliar pertama. Terus tapi ya nggak bisa, nggak ada jalan, jalanin aja. Dan akhirnya dapat Pak ya. Alhamdulillah ya itu dalam kurang dari 1 tahun. Setelah saya resign dari UP Cepat, fintech terakhir tahun lalu bulan 10 tanggal 1 saya keluar. Dari bulan 8 udah ngajuin resign, cuma nggak boleh langsung. Tanggal 10 bulan 10 tanggal 1 sampai awal tahun ini alhamdulillah dapat.
Jadi 4 poin tadi Pak. Ya. Jangan lupa bersyukur. Terus keluar dari zona Keluar dari nyaman, rajin. Ah. Yang keempatnya takdir. Takdir. Dan kelima mungkin pertambahan harus punya silaturahmi dan juga relasi Pak. Itu takdir Ya. yang menentukan itu. Nah itu Ah. kayak kita nih RNP kalau nggak punya relasi nggak akan bisa gini Pak. Ya. Sampai titik ini dapat kenalan pengusaha, kenalan orang-orang hebat lah yang lebih dulu berpengalaman, lebih dulu berkecimpung Betul. di dunianya masing-masing. Ya, tapi itu kan juga pastikan karena kalian tidak pernah membedakan orang. Oh nggak pernah Pak? Ya, kan? Nah itu kebanyakan orang Indonesia gitu. Siapa sih dia? Enggak, kita mah. Ternyata yang siapa sih dia naik. Nah, itu ya poinnya ya. Oke, kita nggak kerasa Pak, udah mau 40 menit ya. Ya. Ini terima kasih banyak Pak Martin. Terima kasih juga Atas Arifan. waktunya, atas berbagi ceritanya. Nanti ini tayang orang-orang Jogja nonton Pak ya. Nonton. Mantap. Insya Allah nonton semua. Nanti kita akan ada lagi liputan lah atau akan ada vlog ke Barudakwel. Bapak Dakwel. Ya Pak. Tunggu waktunya. Keadaan waktunya. Pokoknya sukses selalu buat Pak Martin, Siap. buat tim semuanya. Terima kasih yang sudah datang jauh-jauh dari Jogja. Jangan lupa di komen, di like, dan bagikan ya. Ini pengalaman yang sangat berharga atau pengalaman yang mahal dari Pak Martin. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mr. Martin.